Halo, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Puji Tuhan ya. Sehat kalian ya? Iya, Pak. Ya, hari ini kita akan belajar terkait dengan pelajaran pendidikan Pancasila. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu kepada kelas di teman-teman dan guru sebelum kita mulai pembelajaran kita di hari ini, mari kita berdoa. Berdoa selesai. terima kasih. Ya, anak-anak, hari ini kita belajar terkait dengan pelajaran pendidikan Pancasila. Sebelum itu Pak, biasa kira-kira dari dulu ya. Ada yang apa? Demikian Pak. Ada, Pak. Cabut. Nggak ada kopi, Pak. Alasannya kenapa? Sakit, Pak. Orang itu sakit terus ya? Iya, Pak. Yang namanya Mas Kosu, Hadir Pak. Ijrawalin, Hadir, Pak. Marni Bace, Hadir, Pak. Belinda, Hadir, Pak. ya itu anak terus ya. Hadir, Pak. Nah, biar tanya dia. Tadi sama nggak ada kopi, Pak. Kenapa tuh? Sakit, Pak. Ya, anak hari ini jadi terkait. Ya, anak hari ini materi terkait Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum itu siapa arti Bhinneka Tunggal Ika? Saya Pak. Apa itu? Berbeda tetap satu, Pak. Iya, itu berbeda tapi dapat. Kalau kamu Sama Pak. sama berbeda dan tidak satu. Ya Pak. Ya. Anak sebelum kita belajar terkait Bhinneka Tunggal Ika, paling pentingnya kita mengetahui dulu asal usul dari Bhinneka Tunggal Ika. Iya, karena hari ini kita sebelum berbicara terkait Bhinneka Tunggal Ika, lebih pentingnya kita mengetahui dulu tentang asal usul semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi asal usul Bhinneka Tunggal Ika ini berasal dari kitab Kakawai Subasomo yang ditulis oleh sastrawan yang namanya itu Empu Tengkulak pada masa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Jadi kalimat Bhinneka Tunggal Ika ini Ika Tanhana Dharma Manggala memiliki arti bahwa walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Pada awalnya kalimat ini mengajarkan bahwa pentingnya hidup rukun di tengah-tengah perbedaan keyakinan. Jadi anak-anak mesti tahu pada abad ke-14 pada masa kerajaan Majapahit itu di suatu daerah itu banyaknya perbedaan suku maupun agama. Akhirnya banyaknya kontroversi, bisa dikatakan kontroversi atau konflik. Akhirnya dari sastrawan ini memberikan pendapat untuk kata Bhinneka Tunggal Ika ini agar biar dari suatu lain memiliki perbedaan tetapi bisa menggabungkan mereka menjadi satu. Ya, jadi itu adalah asal usul semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan anak-anak ini kita belajar tentang Bhinneka Tunggal Ika yang sudah dikatakan oleh teman kalian tadi. Bhinneka Tunggal Ika tadi artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Ya betul ya, supaya oleh teman kalian tadi berbeda tetapi tetap satu. Dari penjelasan itu memberikan kita penjelasan bahwa walaupun di negara Indonesia ini luas banyaknya perbedaan, bukan saja tentang agama, suku, ras, budaya,
banyak di Indonesia. Karena Bhinneka Tunggal Ika ini menjadi suatu kesatuan untuk kita. Jadi misalnya kami memberikan contoh anak-anak ketika di sekolah menghadapi di sekolah atau di sekitar lingkungan kalian ada perbedaan, jangan menjadikan perbedaan itu sebagai alasan untuk bersatu. Jadikan alasan itu, jadikan perbedaan itu sebagai persatuan untuk tetap menjalani hidup, untuk selalu rukun, dan tidak ada suatu hal yang mereka menjadi konflik dalam anak-anak punya kehidupan. Ya, baik anak-anak. Iya, hari ini Pak memberikan kalian terkait studi kasus berdasarkan penjelasan Pak terkait dengan Bhinneka Tunggal Ika mengenai perbedaan tadi. Ada studi kasus yang akan masing-masing pribadi memberikan pendapat kalian untuk mengatasi atau untuk memberikan pendapat kalian untuk menjawab studi kasus ini. Jadi studi kasus yang tertera di layar ini akan bisa dengar ya. Jadi di sebuah sekolah, siswa-siswi berasal dari berbagai suku dan agama di suatu hari, sekolah mengadakan pentas seni budaya saat membagikan kelompok. Beberapa siswa hanya ingin satu kelompok dengan teman yang berasal dari suku yang sama. Mereka menolak menerima anggota dari suku lain karena menganggap budayanya berbeda dan sulit diajak bekerja sama. Akibatnya terjadi pertengkaran dan kerja kelompok menjadi tidak kompak. Bahkan ada seorang siswa yang merasa sedih karena tidak diterima hanya karena berasal dari suku yang berbeda. Melihat keadaan tersebut, wali kelas mengingatkan bahwa Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang mengajarkan bahwa meskipun berbeda suku, agama, ras, budaya, semua tetap bersatu sebagai satu bangsa Indonesia. Ya, anak dari teks studi kasus di atas ada dua pertanyaan yang ingin Pak sampaikan buat kalian dan kalian akan menjawab mengenai studi kasus ini. Bisa dicatat ya Pak? Jawab pertanyaan yang pertama Pak Ibu ya. Pertanyaan yang pertama itu, menurut pendapatmu apa penyebab terjadi konflik pada cerita di atas? Jelaskan menurut kalian. Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana cara menerapkan nilai Bhinneka Tunggal Ika untuk menyelesaikan masalah tersebut agar semua siswa dapat bekerja sama dengan baik? Jelaskan pendapatmu dan berikan solusi. Ya, terkait dua pertanyaan yang sudah Pak sampaikan kali ini kan? Kenapa? Baik, terima kasih. Pak kasih waktu buat kalian sekitar 5 menit. Mulai kerjakan dari sekarang. Bagaimana anak selesai? Belum Pak. Ya sudah Pak. Ya. Silakan boleh dijawab. Ya, terima kasih. Ya Pak, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang Bapak sampaikan. Pertanyaan pertama, menurut pendapatmu apa penyebab terjadinya konflik pada cerita di atas tersebut yang telah Pak sampaikan? Jadi jawabannya, penyebab terjadinya konflik adalah adanya perbedaan pendapat, kurangnya komunikasi dan sikap yang tidak saling menghargai akibat terjadinya kesalahpahaman sehingga siswa sulit bekerja sama dan muncul perselisihan. Yang kedua, bagaimana cara untuk menerapkan nilai kebinekaan untuk menyelesaikan masalah tersebut agar siswa dapat bekerja sama dengan baik. Jadi jawaban saya di sini, nilai Bhinneka Tunggal Ika dapat diterapkan dengan menghargai pendapat, saling menghormati,
maupun mendengar pendapat teman yang lain, bekerja sama tanpa membeda-bedakan suku, agama atau latar belakang, serta menyelesaikan masalah melalui musyawarah. Dengan demikian kami dapat dengan demikian semua siswa itu dapat bekerja sama dengan baik dan menciptakan suasana yang kondusif. Menurut saya juga, terima kasih. Baik, terima kasih sangat baik. Kenapa itu? Ya, memang terkait jawabannya sudah disampaikan oleh teman kalian tadi sangat baik ya. Paham makin saja dari studi kasus tersebut bahwa perbedaan suku, agama, ras dan budaya tidak boleh menjadi alasan untuk saling membeda-bedakan atau menolak kerjasama. Justru keberagaman merupakan kekayaan bangsa yang harus kita jaga dengan menerapkan nilai-nilai Tunggal Ika seperti saling menghormati, toleransi, gotong royong, dan kerjasama. Setiap perbedaan dapat menjadi kekuatan untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, setiap warga negara termasuk peserta didik anak sekolah perlu menjaga persatuan dan kesatuan agar terciptanya kehidupan yang rukun, damai dan harmonis. Mungkin teman daripada baik tersebut. Mungkin itu cuma materi yang bisa Pak sampaikan hari ini, dan kita akan bertemu minggu depan. Pak akan memberikan tugas buat saya. Tugasnya nanti saya pakai untuk baca ya. Baik, terkait materi hari ini apa? Mungkin ada yang menunjukkan terkait materi kita di hari ini. Tidak, silakan. Ketua. Saya Pak. Iya, silakan. Ya, dari materi yang telah kita pelajari, apa yang telah Pak terangkan itu sangat baik, dan yang saya pahami di sini bahwa Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa Indonesia yang berbeda-beda tapi tetap satu. Semboyan ini mengajarkan bahwa meskipun masyarakat Indonesia memiliki perbedaan suku, budaya, bahasa, dan ras, semuanya itu harus hidup rukun, saling menghormati dan bekerjasama. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut, Bhinneka Tunggal Ika, persatuan dan kesatuan bangsa dapat terjaga sehingga terciptanya suasana yang damai, harmonis, dan saling menghargai. Mungkin itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan Bapak. Terima kasih Pak. Ya, menurut teman kalian sangat baik kesimpulannya. Pak tambahkan saja dari kesimpulan yang teman kalian sampaikan itu terkait perbedaan itu, kalian bukan saja mendengar, tetapi melakukannya, menerapkannya dari kehidupan kalian sehari-hari. Ketika kalian di kehidupan kalian mendapat suatu perbedaan dalam situasi lingkungan atau di sekolah atau di rumah, ketika ada perbedaan, jangan menjadikan itu sebagai alasan untuk tidak hidup untuk bersatu, tapi jadikan itu sebagai suatu perbedaan untuk selalu bersatu agar dalam kehidupan kalian bisa rukun, damai, dan tidak ada konflik antara kalian dan orang lain. Mungkin itu yang dapat Pak sampaikan dan Pak tambahkan. Kita akan bertemu di minggu depan, dan jaga kesehatan yang sakit. Kalau sampai ketemu di minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan shalom. Terima kasih Pak.